Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Memrini. Hari ini kita akan belajar bersama melanjutkan materi dinamika rotasi. Nah, pembahasannya ada 3. Untuk lanjutannya kita akan membahas momentum sudut, kemudian hukum kekekalan momentum sudut, dan yang ketiga adalah energi kinetik pada gerak rotasi. Jadi ini adalah part kedua lanjutan untuk dinamika rotasi. Oke, kita mulai pembahasan materi kita hari ini ya. Pada gerak linier, kita mengenal satu besaran yang disebut dengan momentum. Momentum simbolnya P. Dia merupakan hasil perkalian antara massa terhadap kecepatan. Nah, untuk gerak rotasi, besaran momentum ini berubah nama menjadi momentum sudut. Simbolnya L besar. Hubungan antara momentum dengan momentum sudut, besarnya momentum sudut itu merupakan perkalian antara momentum dikali dengan radius jari-jarinya. Maka jika momentum itu perkalian antara massa dengan kecepatan, rumusnya L bisa berubah menjadi M kali V kali R. Nah, karena besarnya V itu sama dengan omega kali R, ini sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Jadi kecepatan itu sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Maka momentum sudut penulisannya bisa berubah menjadi M kali V-nya diganti dengan omega kali R dikali dengan R. Nah, penulisan ini bisa juga dirubah menjadi M kali R kuadrat. Jadi R kali R menjadi R kuadrat dikali omega. Ingat bahwa momen inersia itu M kali R kuadrat. Maka M kali R kuadrat ini bisa diganti dengan I, sehingga rumusnya momentum sudut bisa menjadi L sama dengan I dikali omega. Untuk keterangannya, L itu adalah momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat kali radian per sekon. Sedangkan I adalah momen inersia dengan satuan kilogram kali meter kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. M adalah massa dengan satuan kilogram, R adalah jari-jari atau dari kata radius dengan satuan meter, dan V dari kata velocity atau kecepatan pada gerak linier atau gerak lurus dengan satuan meter per sekon. Oke, kita lanjutkan. Kalau di gerak linier ada besaran momentum, maka akan ada hukum kekekalan momentum. Begitu juga dengan gerak rotasi. Pada gerak rotasi ada besaran namanya momentum sudut, maka akan ada hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut sistem besarnya akan selalu tetap atau konstan. Misalnya di sini ada gambar penari balet. Kondisi pertama, penari balet itu merentangkan tangan. Jadi dia berputar dengan merentangkan tangan. Nilai momen inersianya akan besar, sedangkan nilai kecepatan sudutnya akan kecil. Pada kondisi yang kedua, tangan penari balet tersebut dilipat. Jadi penari balet tersebut berputar dengan tangan terlipat. Maka hasilnya adalah momen inersianya kecil dan kecepatan sudutnya besar. Jadi berbanding terbalik. Tapi nilai momentum sudutnya akan selalu sama. Jadi L1 sama dengan L2. Momentum sudut pada kondisi pertama ketika tangannya terlentang, nilainya akan sama dengan besarnya momentum sudut pada kondisi kedua ketika tangan penari balet tersebut terlipat. Nah, karena L itu nilainya adalah I kali omega, maka penulisannya sama dengan I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Ini adalah bentuk persamaan pada hukum kekekalan momentum sudut. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah energi kinetik.
Jadi pada gerak rotasi kita mengenal energi kinetik juga. Untuk gerak rotasi saja, nilai energi kinetik rotasinya adalah setengah kali I kali omega kuadrat. Sebenarnya bentuk ini mirip dengan rumusnya energi kinetik pada gerak linier. Kalau energi kinetik pada gerak lurus atau gerak linier, nilai EK itu sama dengan setengah kali mv kuadrat. Nah, pada gerak rotasi, M massa itu identik dengan momen inersia, V itu identik dengan kecepatan sudut, sehingga rumusnya energi kinetik rotasi nilainya setengah kali I kali omega kuadrat. Untuk gerak menggelinding itu merupakan gerak perpaduan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Contohnya, roda sepeda motor atau roda kendaraan, roda papan yang menggelinding. Jadi dia gabungan antara gerak rotasi dengan gerak translasi. Untuk energi kinetiknya juga digabung, maka dijumlah. Maka energi kinetik totalnya sama dengan energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Untuk rumusnya, penjabarannya, nilai EK sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Ini adalah rumusnya energi kinetik rotasi yang tadi, plus energi kinetik translasi setengah kali M kali V kuadrat. Jadi rumusnya juga ikut dijumlah. Contoh soal, misal di sini ada soal, seorang penari balet berputar dengan kecepatan sudut omega 1 sambil merentangkan tangannya dengan momen inersia 100 kg meter kuadrat. Jadi ini adalah kondisi pertama ketika penari tersebut bergerak dengan merentangkan tangannya. Kondisi kedua, penari tersebut kemudian melipat tangannya hingga kecepatan sudutnya menjadi omega 2 dan momen inersianya menjadi I2. Jadi kondisi kedua adalah ketika penari tersebut melipat tangannya. Itu diingat baik-baik. Nah, ini ada bantuannya. Jika omega 2 nilainya sama dengan 2 kali omega 1, maka besarnya I2 adalah, jadi kita diminta untuk menentukan berapa momen inersia pada kondisi kedua pada saat penari balet tersebut melipat tangannya. Oke, cara penyelesaiannya kita lihat. Jadi yang diketahui dari soal tersebut adalah yang pertama, pada kondisi pertama dia menari dengan kecepatan sudut pertama. Nilainya tidak diketahui, tapi nilai momen inersianya diketahui. Kondisi pertama itu adalah ketika tangan penari baletnya terlentang. Nilai momen inersianya adalah 100 kg meter kuadrat. Kemudian untuk kondisi kedua, ketika tangan penari baletnya terlungkup atau terlipat, nilai momen inersianya ditanyakan. Nah, dari soal tersebut ada bantuan bahwa nilai omega 2 itu nilainya sama dengan 2 kali omega 1. Sehingga kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu nilai momentum sudut pada kondisi pertama harus sama dengan nilai momentum sudut pada kondisi kedua. Nah, rumusnya I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Maka kita masukkan angka yang diketahui pada soal. I1-nya 100 kali omega 1 karena tidak diketahui nilainya sama dengan I2 kali omega 2. Omega 2 itu besarnya 2 kali omega 1. Maka kita ikut sertakan omega 2 diganti dengan 2 kali omega 1. Ruas kiri sama dengan ruas kanan sama dengan, variabel yang sama adalah omega 1. Jadi omega 1-nya bisa habis sehingga nilai I2-nya adalah 100 dibagi 2. Jadi 2 yang di sini perkalian kalau pindah ke ruas kiri sama dengan dia akan jadi bagi. Sehingga didapatkan nilai momen inersia pada kondisi 2 nilainya adalah 50 kg meter kuadrat. Oke, sampai di sini mengerti ya, Nak? Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, sebuah benda berbentuk silinder pejal berotasi dengan terhadap sumbunya dengan kecepatan sudut 240 rpm. Bila momen inersia silinder tersebut adalah 0,6 kg meter kuadrat, maka besar momentum sudutnya berapa? Nah, kita cari tahu dulu
apa yang diketahui pada soal tersebut. Jadi dari soal tersebut yang bisa kita ketahui adalah nilai omeganya. Omeganya adalah 240 rpm. Rpm ini bukan satuan internasional untuk omega, karena satuan omega harusnya radian per sekon. Nah, rpm itu kepanjangannya adalah rotasi per menit. Jadi satuan rpm ini harus kita konversi, harus kita rubah menjadi radian per sekon. Caranya, 1 rpm, 1 rotasi per menit, harus kita jadikan radian per detik atau radian per sekon. 1 rotasi itu sama dengan 360 derajat radian. Jadi 1 rotasi itu sama dengan 1 putaran, 360 derajat radian per 1 menit. Jadi 1 menit itu 60 detik atau 60 sekon. Jadi kalau kita rubah bentuknya, 360 derajat itu sama dengan 2pi. 60-nya tetap 60. Jadi nilai 1 rpm, 1 rotasi per menit, itu sama dengan 2pi per 60 radian per sekon. Karena nilai pi itu 180 derajat. Jadi 2pi itu sama dengan 2 kali 180 derajat. Nilainya 360 derajat. Jadi pi itu kalau dalam sudut sama dengan 180 derajat. Sehingga kesimpulannya 1 rpm itu sama dengan 2pi per 60 radian per sekon. Ini konversi dari rpm ke radian per sekon. Diingat baik-baik ya guys. Nah, kita rubah dulu. Omeganya 240 rpm. Jadi 240 dikali 2pi per 60. Nilainya hasil akhirnya adalah 8pi radian per sekon. Kemudian momen inersia yang diketahui di soal, nilai momen inersianya adalah 0,6 kg meter kuadrat. Sehingga kalau yang dicari adalah besarnya momentum sudut, L sama dengan I kali omega, kita tinggal kalikan 0,6 dikali 8pi. Dalam soal ini nilai pi dibiarkan tetap pi. Jadi hasilnya adalah 4,8 pi. Ini adalah satuannya momentum sudut, kilogram meter kuadrat radian per sekon. Dibiasakan menuliskan satuan di setiap hasil akhir perhitungan. Oke. Nah, jenis-jenis keseimbangan itu ada 3. Yang pertama adalah keseimbangan labil. Keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda itu tidak akan bisa kembali ke kedudukannya semula. Kemudian jenis keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan stabil. Keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda itu akan kembali ke kedudukan keseimbangannya semula. Dan yang ketiga ada keseimbangan netral atau indifferent. Jadi keseimbangan netral itu adalah keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Nah, contohnya bentuk keseimbangannya seperti ini. Ini keseimbangan yang labil, jadi bendanya nggak akan bisa kembali ke kedudukan semula. Stabil, bendanya masih bisa kembali ke posisi semula. Netral itu seperti dia udah seimbang, stay gitu, diam. Bentuk contoh lainnya. Nah, contoh dari penerapan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Misal yang pertama, ini gambar ada atlet. Dia bisa melewati palang yang cukup tinggi. Jadi pusat masanya harus benar-benar berada pada titik keseimbangannya sehingga bisa melewati palang tersebut dengan seimbang. Kemudian yang kedua, nah ini ada gambar dua orang yang saling menarik. Jadi dia suatu tarikan mengganggu keseimbangan lawannya. Dengan begitu dia akan bisa menghentikan gerak kakinya dan bisa menyebabkan lawannya itu tidak bisa menjaga keseimbangannya dan akhirnya jatuh. Kemudian contoh yang ketiga, nah ini ada gambar pemain akrobat, biasanya ada di sirkus-sirkus gitu. Jadi pemain akrobat tersebut memperlihatkan teknik keseimbangan yang mengagumkan dengan mengatur titik berat gabungan mereka. Apa itu titik berat? Titik berat itu akan kita bahas pada materi selanjutnya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktunya dan tetap semangat belajar fisika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.